Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. One Day Nine Question, episode ketiga. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan keanekaragaman hayati berikut sob. Di kelompok 1 ada anjing, kucing, dan singa. Kelompok kedua, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing lokal. Kelompok ketiga, mangga golek, apel Fuji besar, dan jeruk keprok. Kelompok 4, mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Pertanyaannya, kelompok makhluk hidup tersebut yang termasuk ke dalam keanekaragaman gen itu ditunjukkan oleh nomor berapa sob? Pilihannya A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, atau E 3 dan 4. Nah, jadi keanekaragaman gen adalah jumlah dari variasi atau jumlah perbedaan variasi gen dari satu spesies makhluk hidup, baik itu berupa hewan, tumbuhan, ataupun juga manusia. Artinya, keanekaragaman gen itu menunjukkan adanya variasi dalam satu individu atau satu spesies. Contoh dari keanekaragaman gen pada hewan antara lain seperti kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing lokal. Sedangkan contoh keanekaragaman gen pada tumbuhan seperti mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Nah, artinya jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan teks berikut sob. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber pustaka dan hasil diskusi kelompok IAS atau Invasive Alien Species, yaitu ketika diadakan workshop GTI 29 Maret 2007. Nah, diketahui ada 2.809 jenis invasif, yaitu mulai dari jamur, bakteri, virus, ikan, arachnida, burung, mamalia, insekta, dan moluska, serta tumbuhan juga. Nah, spesies invasif itu tidak hanya jenis hayati yang datang dari luar negeri saja. Spesies invasif yang berasal dari kawasan Indonesia sendiri juga ada. Sebagai contoh rusa timur dan monyet kera yang ada di Papua. Ini merupakan dua jenis dari kelas mamalia yang bukan asli dari Papua atau sebagai pendatang. Nah, dengan kondisi saat ini telah menjadi hama di kawasan pulau tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang tepat mengenai hubungan spesies invasif dengan keanekaragaman hayati adalah pilihannya A. Keanekaragaman hayati akan semakin menurun jika terjadi kepunahan spesies invasif. B. Spesies invasif memiliki potensi untuk menghilangkan spesies asli di suatu wilayah karena populasi menjadi semakin beragam. C. Keanekaragaman hayati dapat dipengaruhi oleh keberadaan spesies invasif yang menempati suatu wilayah tertentu. D. Keanekaragaman hayati tidak bergantung pada keberadaan spesies invasif. Atau E. Spesies invasif berperan sebagai stabilitas ekosistem karena menyebabkan keanekaragaman hayati meningkat. Nah, jadi spesies invasif adalah spesies yang memiliki kemampuan untuk mendominasi wilayah tertentu. Hal tersebut mengakibatkan spesies asli dari wilayah yang ditempati itu menjadi punah. Makanya, spesies invasif itu selalu dianggap sebagai hama bagi ekosistem tersebut. Jadi, dominasi spesies invasif itu akan memengaruhi keanekaragaman hayati, yaitu tingkat keanekaragaman hayati menjadi turun sob. Jadi jawabannya adalah C. Pernyataan yang tepat mengenai hubungan spesies invasif dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman hayati dapat dipengaruhi oleh keberadaan spesies invasif yang menempati suatu wilayah tertentu. Oke, soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri ekosistem berikut. 1. Vegetasi tumbuhannya meningkatkan pertumbuhan akar. 2. Memiliki curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. 3. Didominasi oleh tumbuhan merambat. Keempat, laju penguapan tinggi. Dan 5,
Curah hujan berkisar antara 25 sampai 30 cm per tahun. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri ekosistem gurun itu ditunjukkan oleh nomor berapa saja, Sob? Pilihannya A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Nah, jadi sob, ciri-ciri ekosistem gurun itu antara lain pertama, memiliki laju evaporasi yang tinggi. Terus, memiliki curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Rasa air tanah itu cenderung asin, didominasi tanaman xerophyt, dan didominasi pasir dan juga bebatuan. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri ekosistem gurun ini, yang pertama, laju evaporasi. Laju evaporasi itu artinya laju penguapan ya. Laju evaporasi di ekosistem gurun itu tinggi. Berarti di sini poin keempat itu masuk ya ke dalam ciri-ciri ekosistem gurun. Terus memiliki curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Nah, di sini poin nomor 2 itu masuk berarti ya untuk ciri-ciri ekosistem gurun. Selanjutnya, rasa air tanah cenderung asin dan didominasi oleh tanaman xerophyt. Tanaman xerophyt adalah tanaman yang mampu atau bisa bertahan hidup di daerah yang kering ya. Jadi di sini ada poin yang menunjukkan vegetasi tumbuhannya meningkatkan pertumbuhan akar. Nah, poin ini itu masuk ke dalam ciri ekosistem gurun. Kenapa? Karena vegetasi yang ada pada ekosistem gurun itu meningkatkan pertumbuhan akar. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup di daerah yang kering. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, jawabannya adalah B ya. 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal kelas 11 ya. Tadi itu 3 soal kelas 10. Sekarang kita masuk ke kelas 11. Langsung saja pertanyaan pertama. Perhatikan gambar berikut sob. Pertanyaannya, struktur membran plasma yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y secara berurutan adalah, nah pilihannya A. Lipoprotein dan protein integral, B. Glikoprotein dan protein perifer, C. Glikoprotein dan protein integral, D. Fosfolipid dan glikoprotein, atau E. Lipoprotein dan protein perifer. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B, sob. Glikoprotein dan protein perifer. Jadi untuk X itu adalah glikoprotein, sedangkan Y adalah protein perifer. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, perhatikan dan amati gambar berikut ini, sob. Pertanyaannya, proses yang terjadi pada gambar yang benar adalah A. Sel darah mengalami krenasi karena air masuk ke dalam sel. B. Sel darah mengalami lisis karena air di dalam sel itu keluar. C. Sel darah mengalami lisis karena air dari luar masuk ke dalam sel. B. Sel darah tetap dalam keadaan setimbang karena kondisi cairan hipertonik. Atau E. Sel darah mengalami krenasi karena air di dalam sel itu keluar. Nah, jadi sob, osmosis termasuk ke dalam transportasi pasif. Osmosis adalah perpindahan pelarut melalui membran semi-permeabel yang arah perpindahannya dari larutan hipotonis ke hipertonis. Nah, pada percobaan ini, sel itu dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Akibatnya, air yang berada di dalam sel darah merah itu akan keluar dan akan menyebabkan sel mengalami krenasi atau mengkerut, sob. Nah, di sini itu menunjukkan sel darah merah yang mengkerut ya.
Berbeda dengan lisis. Lisis itu artinya hancur ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah E ya. Sel darah mengalami krenasi karena air di dalam sel keluar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai sintesis protein adalah A. Basa nitrogen pirimidin pada RNAD diterjemahkan menjadi sitosin atau timin. B. RNAD berfungsi untuk membawa asam amino yang sesuai dengan rantai kodon. C. Proses transkripsi terjadi di inti sel, sedangkan translasi terjadi di ribosom. D. RNAT digunakan sebagai cetakan kodon yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Atau E. Sintesis protein tidak memengaruhi kadar RNA. Nah, jadi sob, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein ya. Sintesis protein ini terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Proses transkripsi itu terjadi di inti sel, sedangkan translasi terjadinya itu di ribosom. Nah, sintesis protein ini dapat memengaruhi pada kadar RNA sob. Dari penjelasan ini, itu dapat disimpulkan ya, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu proses transkripsi itu terjadi di inti sel sedangkan translasi terjadi di ribosom. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat mengenai sintesis protein. Oke, soal-soal kelas 11 sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas 3 soal lagi, yaitu kelas 12. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Makanan yang mengandung protein tidak dapat bereaksi dengan enzim petialin, sehingga protein akan bereaksi dengan enzim pepsin pada lambung untuk diubah menjadi pepton. Hal tersebut menunjukkan enzim bekerja spesifik pada suatu substrat ya. Jika dikaitkan dengan cara kerja enzim, hubungan yang tepat antara substrat dengan enzim adalah A. Bentuk sisi aktif enzim selalu berubah-ubah dan akan mengikuti bentuk substrat. B. Enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya bersesuaian dengan substrat tertentu. C. Bentuk substrat tidak memengaruhi aktivitas enzim. D. Substrat dalam kadar yang banyak mampu mengubah bentuk sisi aktif enzim. Atau E. Bentuk substrat dapat menyesuaikan bentuk dengan sisi aktif enzim. Nah, jawabannya adalah B, yaitu enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya bersesuaian dengan substrat tertentu. Jadi, uraian tersebut itu menunjukkan bahwa enzim bekerja spesifik pada substrat tertentu ya sob. Di mana enzim petialin hanya akan bekerja pada substrat karbohidrat, dan enzim pepsin hanya dapat bekerja pada substrat berupa protein. Nah, cara kerja enzim seperti ini itu sesuai dengan teori-teori Lock and Key, di mana enzim diibaratkan sebagai gembok, sedangkan substrat diibaratkan sebagai kunci. Nah, menurut teori ini, enzim akan memiliki sisi aktif yang bentuknya sesuai dengan substratnya. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan tabel berikut sob. Di sini ada kolom nomor, tahap, tempat, dan hasil. Untuk nomor 1, tahapnya adalah glikolisis. Tempatnya ada di sitoplasma. Dan hasilnya 2 asam piruat, 2 NADH, dan 2 ATP. Untuk nomor 2, tahapnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Tempatnya krista mitokondria. Hasilnya 2 asetil KOA, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga, siklus Krebs. Tempatnya di matriks mitokondria. Hasilnya 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2.
Dan terakhir, tahapnya adalah glikolisis, tempatnya matriks mitokondria, menghasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 CO2. Nah, pertanyaannya, pasangan yang tepat antara tahap, tempat, dan hasil pada respirasi sel secara aerob itu ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, atau E3 dan 4. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B, sob. 1 dan 3. Respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, berikut adalah tabel nama tahapan, tempat, dan hasilnya yang benar. Untuk glikolisis itu tempatnya di sitoplasma, dan hasilnya berupa 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Terus dekarboksilasi oksidatif itu tempatnya di matriks mitokondria. Hasilnya 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Terus siklus Krebs itu tempatnya di matriks mitokondria dan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Sedangkan transport elektron itu tempatnya ada di kristal mitokondria yang menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Nah, kalau kita cocokkan dengan tabel ini, maka pada tabel pertanyaan itu yang benar adalah 1 dan 3, yaitu untuk glikolisis dan siklus Krebs ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, sob. Pertanyaannya, respirasi aerob merupakan reaksi yang membutuhkan oksigen. Oksigen pada respirasi aerob digunakan untuk A. Penerima hidrogen terakhir pada tahap dekarboksilasi oksidatif. B. Penerima elektron terakhir pada tahap rantai transport elektron. C. Memecah air menjadi hidrogen dan uap air. D. Mengubah ADP menjadi ATP pada tahap glikolisis. E. Mengubah ADP menjadi ATP pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi jawabannya apa, sob? Jawabannya adalah B, yaitu penerima elektron terakhir pada tahap rantai transport elektron. Jadi, transfer elektron itu merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang terjadi di kristal mitokondria dan nantinya akan menghasilkan 36 ATP dan 6 H2O sebagai hasil akhirnya. Di dalam transfer elektron, elektron akan ditransfer dari satu penerima elektron ke penerima elektron lainnya. Dan oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Dengan demikian jawabannya adalah B. Nah, tuntas sudah 9 soal kita bahas di episode kali ini. Semoga pembahasan yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton episode selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video, sob.